Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 18 dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Seekor domba. Yesus memberi perumpamaan, ada seorang peternak punya 100 ekor domba yang seperti ini. Domba, ternyata satu hilang. Sekarang domba itu harganya berapa? 600.000, 700.000, 800.000, atau mungkin 1 juta kalau kualitasnya kualitas yang nomor 1. Bayangkan, ada 100, satu aja hilang. Mestinya kan, ya sudahlah, cuma satu. Kita fokus pada yang tidak hilang, 99 ekor. Itu namanya filosofi selalu bersyukur, menghitung apa yang masih kita miliki, tidak menyesali apa yang sudah hilang. Satu sisi seperti itu, kita harus bersyukur, melihat sisi positifnya, menghitung berkat, supaya kita tidak kehilangan berkat yang masih ada. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa satu yang hilang itu berharga, dan itu akan membuat kita lebih senang lagi kalau bisa menemukan apa yang hilang. Karena satu itu diumpamakan adalah satu jiwa seseorang, satu orang yang hilang. Di dunia ini ada berapa miliar orang yang masih hidup. Yang sudah mati sudah ada miliaran lagi ya. Jadi banyak. Di antara semiliaran itu, kalau satu saja jiwa yang hilang, itu Tuhan Bapa semesta alam, pencipta langit dan bumi akan sedih. Walaupun cuma satu. Loh, kenapa sedih Tuhan? Masih ada miliaran manusia. Kita fokus saja kepada yang masih hidup, yang tidak sesat. Nggak bisa seperti itu. Tuhan tuh ingin semua orang selamat, ingin semua jiwa, semua orang selamat, masuk kembali ke rumahnya di surga, dibebaskan dari cengkraman iblis yang masih menguasai dunia ini. Tuhan akan senang sekali ketika satu dombanya hilang, itu ditemukan lagi. Kenapa itu? Itu ada suatu kegembiraan sendiri, itu ada spirit, ada rohnya, roh yang gembira ketika sesuatu yang hilang itu ketemu lagi. Ya, seperti Anda mungkin punya gelasnya punya 25 gelas, satu hilang atau satu pecah lah. Rasanya apa? Rasanya sedih ya. Waduh, sayang sekali, pecah satu gelas ya, tapi kan masih ada 24 gelas. Iya, tapi yang satu ini juga bernilai, apalagi pecah, mengotori, saya harus bersih-bersih ya. Itu dia ya, seperti itu ya. Itu baru soal gelas. Ini baru soal domba yang hilang. Tuhan melihat satu jiwa manusia yang sesat, yang hilang, yang kalau tidak diselamatkan akan jatuh ke jurang mati. Jurang apa? Jurang neraka. Hilang, sesat selama-lamanya. Tuhan gelo itu nyesel, sedih, galau, gak bisa. Sedapat mungkin Tuhan menyelamatkan. Cuma untuk diselamatkan tuh kita harus ada respons dari kita, harus ada saling. Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangan kita untuk menyelamatkan kita, kita juga harus mengulurkan tangan kita, memegang tangan Tuhan, supaya kita bisa ditarik dari jurang maut,
Kalau kita tidak mengulurkan tangan kita dan memegang uluran tangan Tuhan, kita nggak bisa diselamatkan. Jadi butuh dua pihak untuk terjadinya penyelamatan. Tuhan menawarkan keselamatan, mengeluarkan tangannya. Kita juga harus, yuk, ulurkan tanganmu, pegang tangan saya, biar saya bisa menarik kamu dari jurang maut. Tarik. Kalau kita jatuh ke got atau selokan, lalu kita ingin diangkat kan, kita harus mengulurkan tangan kan, supaya orang lain bisa menarik tangan kita juga. Ya, kalau kita tarik rambutnya kan sakit kan, nggak bisa. Harus paling bagus ya tarik tangannya, ditarik tangannya, tapi diulurkan tanganmu. Kalau nggak mengulurkan tangan ya susah ya, susah diselamatkan. Jangan buat susah Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Baiknya kita juga merespons positif. Tuhan sudah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepadanya untuk kita juga mendapatkan hak istimewa untuk diselamatkan. Dan keselamatan itu gratis, diberikan kepada kita. Syaratnya apa? Tentu ada syaratnya. Syaratnya kita mengulurkan tangan, kita ngikut Yesus. Kalau kita nggak ngikut Yesus, nggak bisa diselamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan lanjutan perikop dari Injil Matius bab 18. Injil isinya penuh dengan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, melakukan mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.